Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak Dinas PDI dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan. Minggu kemarin kita telah membahas tentang materi mujahadah binafsi tentang husnudzon. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ukhuwah. Anak-anakku sekalian, kenapa kita mempelajari materi tentang ukhuwah? Karena melihat fenomena di zaman sekarang, banyak orang yang tidak menjaga ukhuwah antara baik itu secara muslim dengan muslim atau saudara dengan saudara, teman dengan teman. Berakibat pecahnya tali silaturahim antara muslim dengan muslim. Tujuan dari mempelajari materi untuk hari ini adalah diharapkan seluruh peserta didik SMA PGRI 31 Pangalengan dapat memahami kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 tentang pentingnya menjaga ukhuwah atau silaturahim, yang mana siswa dan siswi SMA PGRI 31 Pangalengan bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Anak-anakku sekalian, ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang artinya persaudaraan. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi atau mengajarkan nilai-nilai tentang menjaga tali persaudaraan. Sebab dalam Islam, muslim dan muslim bagaikanlah sebagaikan sebuah tubuh, yang mana apabila satu sakit semuanya pun sakit. Anak-anakku sekalian, dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah ketika saudaramu sedang berkelahi ataupun bertengkar, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Anak-anakku sekalian, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini mengisahkan tentang perselisihan antara Abdullah bin Ubay dengan para sahabat Ansor, yang mana pada waktu itu Rasulullah SAW sedang menaiki seekor keledai. Lalu datanglah Abdullah bin Ubay dan mengatakanlah bahwa keledai itu adalah beraroma bau. Lalu sahabat Ansor menepis dari ucapan Abdullah bin Ubay yang mengatakan bahwa keledainya Rasulullah lebih mulia daripada Abdullah bin Ubay. Lalu mereka pun berselisih dan akhirnya mereka saling pukul-memukul. Lalu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu berupa Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang mana di dalamnya adalah umat Islam yang berselisih harus didamaikan. Anak-anakku sekalian, berbicara mengenai ukhuwah dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yang artinya tali persaudaraan antar sesama umat Islam ataupun seagama. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, yang artinya tali persaudaraan karena sebangsa setanah air. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, yang artinya adalah tali persaudaraan karena sama manusia secara universal, secara umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, An Abi Musa anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa sabbaka asabi'ahu. Yang artinya dari Abi Musa meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain, ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan, satu bagian memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangan tergabung. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian, ada beberapa cara untuk memperkuat ukhuwah atau tali persaudaraan. Ada 4 cara. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu artinya adalah saling mengenal. Muslim dengan muslim lainnya harus saling mengenal sehingga menciptakan ikatan yang sangat kuat. Yang kedua adalah tafahum.
setelah muslim dengan muslimnya saling mengenal, maka muslim satu dengan muslim lainnya harus saling memahami. Karena setelah kita mengenal seseorang, kita pun harus memahami seseorang tersebut, yang mengakibatkan dengan saling memahami, tali ukhuwah Islam, tali ukhuwah akan semakin kuat. Dan yang ketiga adalah ta'awun, yang artinya saling tolong-menolong dan saling mendoakan. Ketika seorang muslim setelah saling mengenal, saling memahami, maka mereka akan saling tolong-menolong dan saling mendoakan. Dan apabila ketiga hal tersebut sudah ada, maka akan muncul tafakhur, yang artinya memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Nah, dari 4 poin yang tadi dijelaskan akan menciptakan tali ikatan persaudaraan yang sangat kokoh. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hikmah mempelajari tentang ukhuwah. Yang pertama adalah membantu sikap saling memahami. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan sikap saling menghormati. Yang keempat, menumbuhkan sikap tenggang rasa. Dan yang kelima, terciptanya solidaritas. Dan yang keenam, terbentuknya kerukunan hidup antar sesama manusia. Anak-anakku sekalian, kesimpulannya bahwa yang namanya ukhuwah itu adalah sangat penting, apalagi kita sebagai sesama muslim, khususnya siswa dan siswi SMA PGRI 31 Pangalengan. Kita harus menjaga tali persaudaraan kita antar sesama umat Islam dan sesama keluarga besar SMA PGRI 31 Pangalengan. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, seperti biasa kalian diwajibkan untuk mengisi absen di link bawah ini, serta nanti kalian harus mengerjakan soal-soal yang tertera di link bawah ini ya. Oke. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita bertemu lagi minggu depan di pelajaran PAI dan Budi dengan materi cara melafalkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.